Oke, hari ini kita akan membahas metode dan media promosi kesehatan. Oke, untuk materinya ya beberapa terkait dengan bagaimana cara memilih metode dan bagaimana cara memilih media yang efektif untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan. Juga ibu-ibu bisa baca ada di handout materi di langkah perencanaan promosi kesehatan. Gitu ya. Hari ini kita akan membahas terkait metode dan media promosi kesehatan. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan ya tentang metode dan media, monggo. Atau mungkin ibu-ibu sudah mulai membuat SAP dan membuat media gitu ya, nanti bisa kita sharing di sini. Misalnya, Bu, metodenya yang pas itu kita pakai apa ya? Atau media kalau sasaran saya eh, misalnya remaja atau sasaran saya adalah siapa begitu. Nah, itu medianya yang pas apa sesuai dengan eh, tujuan dari promosi kesehatan. Oke. Selanjutnya, oke, metode. Kalau kita bicara metode, kita sudah beberapa kali membahas ya. Jadi kalau dari sisi metode dalam promosi kesehatan itu adalah kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan ya, kepada individu, kelompok, masyarakat. Harapannya sasaran kita itu bisa memperoleh pengetahuan kesehatan yang lebih baik gitu ya. Nah, metodenya bagaimana ya? Adalah suatu teknik atau cara gitu ya yang sesuai dengan sasaran dan juga sesuai dengan tujuan yang uh, kita rencanakan seperti itu. Dan juga kita juga melihat terkait dengan karakteristik dari sasaran, kemudian lingkungan, budaya juga seperti itu. Oke, jadi apa saja yang perlu kita perhatikan apabila kita ya bidan sebagai pendidik, health educator, atau sebagai promotor kesehatan itu apa? Oke, jadi dalam memilih metode ataupun media itu kita harus memperhatikan yang pertama apa yang mau kita sampaikan. Ya, jadi materinya itu apa, tentang apa, gitu ya. Lalu sasarannya siapa, ya. Nah, penerima informasinya siapa, termasuk terkait dengan tradisi atau sosial budaya. Oke, misalnya nih, kita mau ngasih materi atau pesan kesehatan tentang sex education, gitu ya misalnya. Oke, terkait dengan sex education pada remaja, salah satu contoh. Oke, berarti materinya adalah tentang pendidikan seks pada remaja. Nah, kita melihat sasaran yang pas itu siapa. Kalau sasarannya adalah remaja, nah kita mau melihat apakah kalau kita ngasih sex education pada kelompok remaja itu kira-kira yang lebih efektif, lebih efisien itu pada siapa misalnya remajanya. Apakah kalau kita memberikan penyuluhan terkait dengan sex education itu secara klasikal atau umum dalam skala besar misalnya. Nah, itu apakah cukup efektif? Nah, itu kita melihat dari karakteristik dari tempat, ya misalnya apakah itu kita ada di sekolah ataukah kita ada di komunitas remaja gitu. Jadi kita menyesuaikan seperti itu gitu ya. Supaya nyaman. Kemudian nanti metodenya juga lebih pas efektif seperti apa? Kayak misalnya kalau sex education, apakah lebih baik kalau misalnya sasaran remaja itu lebih efektif dengan cara interaktif misalnya, dengan cara curah pendapat atau mungkin apa dengan cara kita edukasi disertai dengan selingan permainan misalnya seperti itu. Nah, itu kita pikirkan. Jadi sebagai promotor kesehatan, kita memilih metode yang tepat itu apa. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan lingkungan, ya, ruang waktu, tempatnya seperti apa, kemudian waktu seberapa lama. Oke, kalau misalnya waktunya terbatas, ya kita sesuaikan materinya dan juga waktu yang tersedia seperti itu. Lalu metode penyampaian yang tepat tadi, jadi kita sesuaikan dengan sasarannya,
ya, karakteristik, tempat, berapa orang ya sasarannya, apakah ini adalah individu, kelompok, kelompok juga apakah kelompok kecil ataukah kelompok besar gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Oke, kita beralih ke jenis-jenis metode. Ya, kalau dari beberapa klasifikasi atau penggolongan, kita menyesuaikan dengan sasaran ya. Kalau sasarannya individu, ada juga sasarannya kelompok atau komunitas. Oke, bagaimana dengan individu? Metode apa yang tepat apabila kita melakukan kegiatan promosi kesehatannya kepada individu? Oke, jadi kalau di sini adalah bidan, ya bidan dengan kliennya. Seperti itu. Personal. Jadi bidan dengan klien. Nah, biasanya teknik yang digunakan bisa dalam bentuk konseling, wawancara, ya, atau interview, guidance, jadi bimbingan, gitu ya Bu. Misalnya ada yang konsultasi terkait kita ngasih bimbingan bagaimana untuk mengatur pola makan yang lebih sehat misalnya ya. Itu kita bisa ngasih guidance. Lalu biasanya ibu-ibu bidan kunjungan rumah ya, atau bisa melalui komunikasi melalui telepon. Oke, nah kalau pendekatannya ya metodenya, teknik-tekniknya itu untuk sasarannya individu, biasanya tujuannya ya, tujuan kegiatan promosi kesehatannya adalah untuk membina perilaku baru. Jadi mau membentuk perilaku baru. Oke. Atau membina seseorang yang tertarik pada suatu perubahan perilaku. Itu tadi misalnya ada ibu wanita usia subur misalnya ya, dia ingin membentuk perilaku hidup sehat ya dengan melakukan mengubah pola makannya dengan diet dengan gizi seimbang misalnya. Seperti itu bisa dilakukan. Oke, ada lagi contoh yang lain ya, misalnya seorang ibu yang baru saja menjadi akseptor KB atau seorang ibu hamil yang tertarik untuk imunisasi TT karena baru saja memperoleh atau menyiapkan penjelasan kesehatan gitu. Jadi ini adalah impact ya atau dampak efek akibat dari penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Contohnya itu. Oke, bagaimana dengan kelompok? Kalau kelompok itu kita bisa mengklasifikasikan apakah kelompoknya dalam jumlah yang kecil atau besar. Gitu. Kalau kecil itu biasanya tidak lebih dari 15. Kalau yang besar 15 orang. Perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya adalah nanti dengan metode ya. Oke. Yang lebih pas yang mana kalau misalnya kita mau brainstorming atau curah pendapat. Itu kan kita menggali opini atau pendapat dari masing-masing peserta gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya large atau besar lebih dari 15 itu kan waktunya juga terbatas seperti itu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan metode yang lain. Misalnya, kalau skupnya besar, kelompok besar, biasanya kita bisa menggunakan seminar gitu misalnya, gitu ya. Atau yang lain nanti kita bahas. Oke, Oke. Ini adalah beberapa metode yang bisa diberikan ya apabila sasaran promosi kesehatannya dalam kelompok kecil. Apa saja? Misalnya dengan discussion, ya, group discussion atau diskusi kelompok. Oke, brainstorming bisa. Ya, curah pendapat itu jadi kalau ibu bidan ya sebagai fasilitator ya ibu-ibu bidan itu menggali. Ya, misalnya nih curah pendapat ini misalnya kita berada di kelas ya, kelas ibu hamil contohnya. Kita menggali pendapat, menggali pengetahuan misalnya dari masing-masing ibu hamil itu tentang
perubahan fisiologi yang terjadi pada kehamilan di trimester 3 gitu misalnya, atau apa yang dia ketahui tentang cara mempersiapkan persalinan yang nyaman, yang aman dan nyaman seperti itu curah pendapat. Oke. Kemudian ada lagi yang kita bisa lakukan adalah dengan snowballing gitu ya. Oke, jadi ini bentuknya itu kayak snowballing itu kayak bola salju, Bu. Jadi ada satu yang kena nanti blending gitu ya. Jadi pembelajarannya individu, kemudian berpasangan, lalu pasangan lain pasangan lain nanti semakin lama anggotanya semakin besar gitu ya. Jadi menggelinding kayak bola salju. Atau bisa juga dengan bus group. Jadi diskusi kelompok kecil, kelompok-kelompok kecil, subkelompok, kemudian masing-masing terdiri dari beberapa orang ya, lalu mendiskusikan satu topik untuk memecahkan suatu masalah gitu. Jadi bentuknya bus group itu kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil yang membahas satu topik itu atau masalah, itu bisa digunakan juga. Atau misalnya simulasi, ya Bu, simulasi itu bermain peran, ya berlatih peran, itu bisa dilakukan di kelompok kecil. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kalau ini juga bentuknya small ya. Oke, bisa kalau misalnya discussion namanya dari SGD, small group discussion gitu. Jadi kita diskusi dalam skup kelompok yang kecil. Oke, nah nanti di beberapa metode itu ada kelebihan dan kekurangannya, Bu. Ya, jadi apakah dengan cara diskusi itu lebih menguntungkan atau malah justru banyak kurangnya gitu. Jadi kita sebagai promotor kesehatan pada saat merencanakan suatu program kita harus mengantisipasi, harus mempertimbangkan ya, kekurangan dan kelebihannya, kemudian juga terkait dengan budget dan anggarannya juga, dan juga terkait dengan tujuannya pastinya. Oke, nah kelompok besar yang pas itu kita bisa melakukan seminar. Ya biasanya seminar dalam jumlah yang besar. Oke, ceramah, ya demonstrasi ya, itu bisa, ya praktek dan conference. Oke, ceramah ya ini adalah yang biasa kita lakukan. Ya seperti saya ini saya melakukan ceramah itu. Oke, jadi saya menjelaskan ide, pengertian secara lisan, kemudian nanti ada tanya jawab juga dalam peroleh informasi tentang kesehatan. Tetapi di dalam ceramah ini kekurangannya adalah peserta itu kecenderungannya dia lebih pasif karena apa, hanya mendengarkan gitu, tidak ikut serta ya. Hanya nanti pada saat tanya jawab saja seperti itu. Kemudian ya yaitu ada beberapa kerugiannya ya. Jadi sasarannya bersifat pasif. Oke, keuntungannya dengan metode ceramah ini murah dan mudah. Oke, jadi mudah untuk dilakukan. Apalagi saat ini ya, kalau ceramah ya ada webinar ya, bentuknya seminar itu kita juga bisa melakukan melalui online, tidak harus tatap muka. Jadi keuntungan yang lain itu juga hemat juga di dalam dari sisi budgeting ya. Kalau misalnya kita mau melakukan edukasi, kita nggak harus kan mendatangkan orang peserta di satu tempat ya. Nah itu kan juga keuntungan tersendiri ya. Seperti itu kelebihannya gitu. Apalagi sekarang bisa disiasati, bisa difasilitasi dengan adanya online meeting seperti itu. Oke, keuntungannya waktu dapat dikendalikan penyuluh ya. Oke. Nanti misalnya durasinya berapa lama dalam penyampaian ceramah itu kan dikendalikan penuh. Lalu dapat memberikan penekanan pada hal yang penting, penyuluh, lalu cocok bagi sasaran yang tidak bisa baca tulis. Jadi kalau misalnya sasarannya tidak bisa membaca dan menulis, ini lebih efektif untuk dilakukan. Kerugiannya pastinya karena satu arah, pasif, cepat bosan, cepat lupa. Jadi setelah ceramah biasanya juga sudah lupa ya Bu ya.
Kalau misalnya ini adalah sasarannya itu adalah mahasiswa, ya harapannya mahasiswa nanti setelah mendapatkan handout atau materinya bisa dibaca ulang seperti itu. Oke, kemudian sering menimbulkan pengertian lain jika sasaran kurang fokus. Nah, ini misalnya ibu-ibu kalau ikut ceramah gitu ya, misalnya ini ikut perkuliahan ini. Kalau misalnya tidak fokus 100%, ada kegiatan yang lain atau hanya menyalakan gitu ya, hanya menyalakan Zoom-nya saja gitu, tetapi dengan kegiatan yang lain itu biasanya kurang fokus. Ada pesan-pesan yang mungkin tidak diterima dengan baik. Itu kerugian. Kemudian yang kedua adalah seminar. Ya, jadi ini cocoknya adalah untuk pendidikan yang menengah ke atas, Bu, gitu ya. Jadi teknisnya ya itu lebih pas gitu. Kalau misalnya seminar sasarannya misalnya tidak bisa baca tulis itu agak susah, Bu. Biasanya adalah ya pendidikan formal, seminar itu di menengah ke atas itu lebih pas dan efektif untuk dilakukan. Oke. Seminar itu apa? Ya, suatu penyajian presentasi, jadi presentasi oleh ahli atau beberapa ahli, nggak hanya satu, bisa juga beberapa orang tentang topik yang penting gitu ya, yang biasanya dibahas, kadang lagi trending gitu ya, atau hangat, atau yang lagi menjadi perbincangan di masyarakat gitu. Jadi itu yang diulas. Itu seminar. Kalau bentuknya online kita ada yang namanya webinar gitu. Jadi sama bentuknya seminar yang ada di web namanya webinar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah demonstrasi. Demonstrasi itu menunjukkan satu cara menunjukkan pengertian ide prosedur tindakan, ya, kemudian memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan tindakan adegan dengan menggunakan alat peraga. Ini misalnya demonstrasi kalau eh, dulu ya di mahasiswa kebidanan demonstrasi, dosennya melakukan demonstrasi misalnya menolong persalinan gitu ya, menolong persalinan kala dua gitu. Ya, dengan alat peraga, ada pantum, ada bayi yang keluar, kemudian disaksikan oleh peserta kuliah atau mahasiswa ya. Nah, ini adalah demonstrasi namanya. Seperti itu. Oke. Keuntungannya dapat memberikan keterampilan tertentu, gitu ya. Nah, kalau sekarang itu juga sangat dipermudah dengan adanya audiovisual ya, menggunakan video, bahkan juga kalau misalnya di YouTube itu banyak juga terkait dengan tutorial ya, yang lainnya misalnya akun-akun video-video singkat itu juga banyak di sosial media gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Orang akan lebih mudah menyerap suatu informasi dengan melihat ya, dengan melihat ada audiovisual, ada suara, ada gambar yang bergerak, itu akan lebih mudah untuk menyerap. Oke, ini keuntungannya memudahkan penjelasan, ya, penggunaan bahasa terbatas, fokusnya ke prosedur. Nah, itu keuntungannya. Oke, kekurangannya apa? Ya, kalau misalnya demonstrasi ya dalam tatap muka langsung itu kadang kalau misalnya dalam skup sasarannya banyak, alatnya kecil, ya penempatannya kurang sesuai, itu tidak bisa terlihat semua. Seperti itu. Jadi itu yang biasanya kurang jelas. Lalu uraian atau penjelasan kurang jelas karena lebih ke prosedurnya, ya penekanannya. Lalu waktu yang disediakan terbatas sehingga sasaran tidak berpartisipasi dalam demo. Oke, pada saat demonstrasi bisa jadi pesertanya tidak bisa ikut berpartisipasi karena waktunya terbatas. Itu kekurangannya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, sebelah kanan ini ada praktek anak SD tentang mencuci tangan. Oke. Ya, jadi yang pertama dilakukan oleh kakak ini ya, kakak ini dia menjelaskan ke adik-adik SD itu bagaimana cara melakukan
eh, praktek gosok gigi yang baik dan benar, ya. Dan bagaimana cara praktek cuci tangan. Jadi langsung didemonstrasikan, ya. Jadi promotor penyuluhnya langsung demonstrasi dan diikuti oleh peserta yang melakukan tindakan yang dipresentasikan oleh penyuluh. Nah, itu namanya praktek. Oke, nah bagaimana jika sasarannya adalah massa? Kalau massa itu masyarakat, jadi lebih luas lagi ya. Ada individu, kelompok, massa. Sifatnya ini umum, jadi beragam. Ya, makanya ada juga bahasanya kan media massa, gitu ya. Jadi medianya untuk khalayak umum. Gitu ya. Nah, ini biasanya ya bisa menggunakan metodenya kalau medianya menggunakan media massa. Nah, metodenya juga eh, disesuaikan ya. Biasanya informasi yang dirancang dengan baik mudah diterima semua kalangan. Gitu. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya metode secara massa, contohnya adalah ceramah-ceramah umum gitu ya. Oke, kalau kaitannya dengan kesehatan, metode secara massa itu misalnya pada saat HKN, gitu ya Bu. Oke, misalnya Menteri Kesehatan atau pejabat berpidato terkait pesan-pesan kesehatan di acara-acara tertentu, misalnya Hari AIDS gitu ya, Hari AIDS sedunia, Hari Kesehatan Nasional gitu ya. Oke. Nah, Safari KB itu juga merupakan salah satu pendekatan dalam metode secara massa ini. Tuh, pidato, simulasi, dialog. Oke, kemudian kalau medianya ya, kita ada media massa yang bisa eh, dipakai adalah media cetak misalnya ya, majalah, koran. Sekarang juga ada versi elektroniknya juga ya. Majalah, koran, ada e-korannya gitu ya. Kalau di jalan, ya di jalan raya, di fasilitas umum, kita sering juga melihat adanya spanduk, poster, billboard, begitu ya. Oke, kemudian bisa juga ada pameran kesehatan, gitu ya, ada expo pameran kesehatan, ataupun misalnya ada pemutaran film. Gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke, untuk media, mungkin itu untuk metode. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan itu sebelum saya ke media. Atau mungkin pada saat kemarin membuat video atau mau menyesuaikan dengan apa yang didapatkan, monggo sebelum saya ke media. Ibu boleh bertanya, Christine, Bu? Boleh Bu, monggo Bu Christine, silakan. Bu, ini bercerita mengenai tugas ini ya, Bu. Tidak apa-apa ya, Iya, Bu? boleh boleh Bu. Ya, kan kemarin waktu bikin SAP itu Iya, karena saya dapat remaja dan pranikah, itu ya, saya di salah satu SMP yang ya, muridnya satu kelas itu ada 30 siswa. Tapi baik. karena waktu itu kita izin langsung diizinkan, jadi kayak mendadak itu kalau tidak pakai media apa ya Bu, media promosi gitu, apa masih boleh ya Bu? Soalnya kan apa tadi ada kelas besar, ada kelompok kecil gimana Bu? Oh, itu kan Terima kasih. metodenya ya Bu ya. Berarti Iya, iya. kekurangannya di mana Bu? Di medianya yang kurang Iya, saya maksimal hanya begitu. hanya iya hanya Oke, ceramah tanya jawab pakai oke, metode itu. oke. Pakai Ceramah tanya jawab menggunakan apa Bu? enggak pakai apa-apa, saya hanya memberi penyuluhan Oh karena begitu. begitu kita minta izin kok langsung diizinkan kan Bu, maksudnya Oh tidak gitu. dikasih dari apa gitu. Jadi begitu Oh, kami itu jadi langsung belum diizinkan ready lagi. alatnya ya Bu ya? Iya. Belum ready ini ya. Oke. Oke, Gimana Bu? Tidak apa-apa Bu. oke. Tapi tetap bikin ya Bu ininya ya, medianya ya. Sudah disiapkan Eh, Bu Christine? kalau kemarin saya tidak nyiapkan apa-apa Bu. Maksudnya apa?
waktu itu Nggih. ini apa Bu, planningnya itu paling enggak saya kasih gambar-gambar gitu aja maksud saya, tapi begitu sudah di ACC terus nggak Ya. bikin apa-apa Ya, juga. tentang apa Ibu? Kalau boleh tahu materinya tentang apa yang Materi saya disampaikan ke remaja? remaja dan pranikah. Iya, tentang apa Bu? Saya waktu itu menyampaikan tentang apa Bu, adolesen, maksudnya remaja itu dimulai usia berapa, kemudian kalau Oh, masa anak-anak kan masih masa mencontoh apa Ibu, yang hal-hal oke. yang Oke, kadang jadi kalau mereka pengenalan. mencontohnya salah ya salah gitu Bu. Hmm, Terus ada Baik, seks pranikah juga akibatnya gitu. Oke, berarti pengenalan ini ya tentang kesehatan remaja ya. Eh, Iya, kesehatan Pengenalan tentang reproduksi. remaja, termasuk masuk juga kesehatan reproduksi remaja juga, Bu. Iya, iya Ibu. Gitu. Nggih. Salah satunya bila terjadi ini nanti bisa bikin apa Bu, keturunan kita stunting gitu juga. Oke, baik, baik, Iya. baik. Ya, kalau misalnya emang eh, sudah terlanjur ya enggak apa-apa, Bu Christine. Tapi nanti untuk pembuatan tugasnya mungkin bisa dilampirkan juga, gitu, untuk tetap menggunakan pembuatan medianya sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat ceramah, nanti ya Bu Christine. Nggih, nggih Nanti, Bu. ya, sepertinya begitu. Sudah selesai tapi media Oke, promosinya nggak ada Ibu. ya, nanti ya. Ya, Iya, iya baik. Ibu. Ya, terima kasih Bu Christine sudah berbagi. Sama-sama. Oke, Sama-sama baik. Ada Bu. lagi atau kita lanjut? Ada Ya, bentar Bu ya. Bu Ita, Tanya Bu. Bu Ita, atau Bu Ani nih? Monggo. Bu Ita. Oh, enggak, silakan. Bu Ria, ini eh, mengenai tugas yang kemarin, Bu. Oke, Bu Ita. Nggih, mohon tanya untuk kelas Bumil itu kemarin kita tepatnya menggunakan metode ceramah atau penyuluhan, Bu. Terus yang Oke, kedua, nggih. Terus yang kedua itu kita kan ada praktek senam hamil. Kita ya, mempraktekkan dan juga senam hamil bersama-sama dengan ibu hamil kelas iya, peserta itu, Bu. Nggih. Itu oke, masuk simulasi apa demonstrasi ya, Bu? oke. Eh, Tapi diikuti ya, nggih. Bu ya. Ikuti, nggih, Ya, ibu pesertanya berarti, ngikuti semua. berarti metodenya kan, jadi metode itu enggak hanya misalnya kita satu tuh, kalau misalnya ada beberapa ya tidak ada masalah Bu, gitu ya, saling melengkapi. Jadi kalau metodenya ada ceramah, kemudian demonstrasi dan praktek ya nggak apa-apa Bu, gitu. Jadi Nggih, ada tiga, bisa boleh. nggih. Yang saya bingungkan ini arti dari simulasi dan demonstrasi itu loh, Bu. Oh, Sulit banget simulasi bedakan. sama demonstrasi. Mungkin, Oke, iya. simulasi Terima sama kasih. demonstrasi. Baik, ya, Oke, ya, oke, oke, baik. mantap. Ada lagi Bu, yang Iya, lainnya? Bu. Iya, Bu Bu. Pur, monggo. Nggih. Nggih, ini mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Kalau Oke. dari penjelasan Ibu tadi kan ini kebanyakan yang harus kita anu kan kelompok. Terus dari penjelasan yang pertemuan kapan hari, kalau tidak salah yang bertanya itu Ibu Dian, itu kita melakukan promosi kesehatan lewat konseling juga bisa. Lah ini Bisa. kebetulan kembali terkait dengan tugas yang kemarin itu saya dan teman-teman kebanyakan melakukan konseling. Itu bisa ya Bu, tetap bisa dianukan. Jadi Iya, videonya itu kita tugasnya konseling itu. Jadi bukan konseling. kelompok. Nggih. Oke. Oke. Karena kan kita kebetulan saya sama Bu Lucy itu dinasnya di ruang KIA. Kebetulan kan juga ada kasus, jadi sekalian Baik. kita lakukan pelayanan sekalian Oke. untuk pembuatan tugas seperti itu. Jadi bukan tugas videonya bukan kita tugasnya bukan per kelompok tapi kita individu intinya konseling seperti itu. Enggak apa-apa, Bu. Oke. Baik. Ya.
Kalau misalnya bentuknya konseling juga, kalau memang tidak menemukan atau memang agendanya tidak ada bentuknya kelompok, ya bolehlah Bu gitu ya. Ya sebenarnya intinya di tugas ini sih saya tidak ingin memberatkan, hanya saja eh, harapannya memiliki, jadi setiap ibu ini ya, setiap mahasiswa ini memiliki pengalaman gitu dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan gitu ya, baik dengan sasaran individu ya, mungkin maupun kelompok ataupun masyarakat seperti itu. Oke, tapi ya itu tadi ya, harapannya bisa bervariasi ya. Jadi nanti mungkin ada yang bentuknya konseling gitu, atau misalnya bentuknya ya ceramah gitu ya, itu boleh gitu ya. Kalau misalnya eh, mau ada tadi kayak Bu Ita ya, ada kelas ibu hamil, ada ceramah, demonstrasi sama praktek juga boleh gitu ya Bu. Tuh, jadi nanti harapannya ada variasi gitu ya dari beberapa eh, hasil karya ibu-ibu semua, supaya kita nanti bisa saling melengkapi dan belajar. Seperti itu ya, Bu Pur. Nah, terkait dengan konseling, kita juga sesuaikan dengan kasusnya ya, Bu. Apakah memang bentuknya itu adalah konseling, atau misalnya bentuknya adalah KIE, ya, KIE biasa gitu. Jadi sebenarnya ya bukan KIE biasa ya bilangnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau mungkin mata kuliah yang lain kan kita sudah pernah membahas ya tentang bagaimana konseling dan bagaimana tentang KIE gitu ya Bu ya. Jadi eh, case-case atau kasus-kasus tertentu yang mungkin itu membutuhkan konseling gitu. Ada yang mungkin cukup dengan penyuluhan saja gitu ya. Nah, kalau konseling itu memang ada tahap-tahapan atau poin-poin atau prinsip yang mungkin berbeda dengan KIE seperti itu. Itu ya, Bu. Mungkin itu. Jadi itu Iya jawaban Bu, dari saya. nggih, Seperti itu, Bu Pur. nggih. Oke. Kebetulan kemarin kan memang pasennya itu bertanya tentang imunisasi campak karena ada Nggih, keterlambatan. Jadi sekalian apa kok sekalian. materinya masuk dengan tugasnya. Akhirnya terus saya buat Eh, videonya nggih, seperti itu. Oke, terima nggih, kasih nggih. Bu untuk penjelasannya. Sama-sama. Nggih. Baik, tadi ya ada lagi, Bu? Atau mau saya jawab yang punyanya? Ini kayaknya bocor apa gimana ya? Oke, saya jawab eh, pertanyaannya Bu Ita tadi ya, terkait Bu bedanya simulasi sama demonstrasi. Oke, sebenarnya hampir mirip ya Bu ya. Kalau demonstrasi ini, kalau dari asal katanya, simulasi itu metode pelatihan eh, yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan atau yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Jadi itu simulasi. Oke, jadi memang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Itu simulasi. Peragaan, pemeran, berlatih peran, role play itu juga bentuknya adalah peragaan atau simulasi, gitu ya. Seperti itu. Eh, Kalau terkait dengan itu tadi, yang memperagakan adalah penyuluhnya, ya, misalnya memperagakan cara senam ibu hamil, itu kita lebih pasnya metodenya kita menggunakan demonstrasi, gitu ya Bu ya. Ya, jadi mendemonstrasikan senam, ya, mendemonstrasikan bagaimana teknik atau cara melakukan senam hamil, kemudian nanti diikuti oleh praktek oleh peserta dari kelas ibu hamil. Seperti itu ya, Bu Ita ya. Iya, Bu. G. Baik, saya kira saya cukupkan dulu ya untuk pertanyaan. Kita lanjut ke media. Nah, nanti terkait mungkin ibu-ibu sudah bikin media atau apa, mungkin nanti ini bisa menambah apa masukan lagi ya, gimana medianya kira-kira yang pas
atau yang lebih efektif itu menggunakan apa. Oke, kalau kita bicara tentang media, media itu adalah alat ya Bu, untuk menyampaikan pesan atau informasi supaya lebih dipahami, dimengerti, dan diterima oleh sasaran. Seperti itu gitu ya. Ini contoh misalnya sasaran kita, contohnya misalnya remaja. Oke, nah ini media, materinya itu terkait yang pengen kita sampaikan terkait perubahan fisiologi misalnya ya, atau perubahan pada masa pubertas. Oke. Nah, sasaran kita remaja, mungkin dia akan lebih mudah untuk memahami tentang perubahan itu dengan adanya gambar misalnya. Oke, jadi ada secara visual atau bahkan akan lebih mudah untuk dipahami dengan adanya audiovisual gitu ya. Atau mungkin kita bikin satu video yang bisa dilihat oleh sasaran remaja gitu. Jadi kita berkreasi ya, sebagai promotor kesehatan kita berkreasi supaya media ya itu menjadi alat bantu kita dalam menyampaikan pesan atau informasi, sehingga harapannya yang materi atau pesan kesehatan yang kita buat ya di media itu bisa tersampaikan ya, informasinya bisa mudah dimengerti oleh sasaran. Seperti itu. Itu adalah media. Tujuannya apa? Jadi harapannya media sebagai alat peraga itu bisa menyampaikan pesan-pesan yang ada, lalu menyebarluaskan informasi kesehatan, bisa untuk promosi kesehatan, kampanye kesehatan, dan juga pendidikan kesehatan. Oke, kalau misalnya Bu, kita individu, gitu ya. Sekarang individu mungkin kalau di tempat puskesmas, saya yakin minimal pasti udah ada lembar balik ya Bu. Lembar balik yang disiapkan, sudah disediakan bahkan oleh pusat ya. Sudah ada, biasanya sudah dapat. Nah, itu adalah alat bantu. Supaya apa sih? Supaya ibu-ibu lebih mudah kan dalam menjelaskan. Misalnya lembar balik tentang alat kontrasepsi. Itu kan akan lebih mudah menjelaskan kalau kepada calon peserta KB itu jika ada misalnya lembar baliknya. Nah, itu dalam bentuk cetak. Nah, sekarang itu kan lebih mudah lagi, misalnya nih, dengan adanya teknologi, misalnya pakai tablet seperti itu. Ya, ada bentuknya video, audiovisual, ada gambarnya, lebih menarik gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu ya, diberikan. Gitu. Jadi tujuan media itu supaya lebih memperingkas, mungkin malah memperingkas kata-kata, tapi pesannya dengan melihat itu, media itu akan lebih mudah diterima oleh sasaran, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita penyuluh itu ngomong A sampai Z itu bisa diringkas gitu ya Bu ya. Nggak terlalu panjang kita ngomongnya, tetapi isi atau pesannya sudah bisa tersampaikan. Jadi itu adalah keuntungan kita menggunakan media. Oke. Mungkin seperti tadi misalnya pengalaman dari Bu Christine itu ceramah saja gitu ya. Mungkin ada kurang optimal di medianya, masih belum Bu gitu. Nah, dengan misalnya kalau dengan dibantu adanya media gitu ya, misalnya audiovisual gitu atau gambar gitu. Nah, itu akan lebih mempermudah lagi kita dalam menjelaskan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, selain mempermudah sasaran itu, kalau dengan adanya media itu dia lebih tertarik Bu gitu ya. Misalnya kalau sasarannya remaja, ada gambar gitu ya. Nah, itu dia akan lebih tertarik untuk melihat itu apa misalnya gitu. Dan juga nggak bosan Bu untuk mengurangi kebosanan. Atau misalnya salah persepsi ya. Misalnya Ibu menjelaskan tentang perubahan fisiologis ya, terkait dengan misalnya jakun ya, ada
pembesaran jakun misalnya, masa pubertas pada laki-laki. Oke, ada pembesaran payudara pada perempuan misalnya. Nah, itu bisa jadi mungkin ada kesalahan persepsi gitu, atau misalnya dia nggak tahu gitu ya. Nah, dengan adanya gambar itu akhirnya satu persepsi gitu ya. Jadi seperti itu, mengatasi hambatan dalam pemahaman, informasi lebih mudah disampaikan, kemudian penerimaan informasi lebih mudah. Nah, ini mengurangi komunikasi verbalistik gitu. Jadi kita kata-katanya lebih berkurang ya Bu, komunikasi verbalnya bisa berkurang ya, digantikan dengan adanya media yang sudah kita buat, yang kita kreasikan. Nah, nanti kita lihat medianya yang seperti apa Bu, yang tepat, yang pas gitu. Oke, pesannya dibuat seperti apa gitu ya. Oke, nah ini yang perlu kita perhatikan dalam media ya. Bagaimana kita memilih media yang efektif, yang sesuai sama sasaran. Yang pertama, kita harus menyesuaikan media itu dengan tujuan yang ingin kita capai gitu. Misalnya kita mau kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Nah, contohnya tadi Bu Ita tadi di kelas ibu hamil. Bu Ita tujuannya mau apa? Misalnya yang pertama Bu, saya tuh pengen ibu-ibu hamil itu tahu Bu tentang pentingnya atau tentang manfaat senam hamil gitu untuk kesehatan ibu maupun janin, atau untuk proses persalinannya nanti gitu ya. Itu tujuannya. Berarti kan ini kognitif ya, kognitif gitu. Jadi ingin menambah pengetahuan ibu hamil gitu ya. Nah, caranya atau metodenya kita bisa menggunakan dengan metode ceramah gitu. Oke, kalau pengen menambah pengetahuan, oke, berarti apa yang saya berikan misalnya alat bantunya apa? Mau bikin kita ceramah mau alat bantunya pakai apa? Misalnya, oh di kelas ibu hamil ada proyektor. Saya mau bikin PPT misalnya. Jadi PPT nanti kayak, nah seperti saya sekarang ya. Jadi PPT-nya ditayangkan. Jadi ibu-ibu pesertanya bisa langsung melihat seperti itu. Itu contohnya. Kemudian kalau misalnya ke psikomotor, ya praktek itu kan tujuannya ke psikomotor untuk menambah keterampilan ibu. Harapannya ibu hamil bisa mempraktekkan bagaimana cara melakukan senam hamil, ya, yang baik dan benar. Gerakannya seperti apa, ya, berapa kali, gitu. Ya, manfaatnya, tujuannya kan itu, gitu ya. Nah, itu medianya juga kita sesuaikan, gitu ya. Nah, kira-kira medianya apa? Ya, oke. Selain misalnya, oh, berarti saya mau bikin flyer, flyer, atau misalnya mau bikin leaflet. Nah, nanti uh, saya bahas ya perbedaannya flyer sama leaflet ya. Kalau leaflet itu yang tekuk 3 Bu. Nah, kalau flyer itu cuma satu aja gitu ya. Atau bentuknya booklet. Kalau booklet itu bentuknya kayak buku, agak lebih tebal gitu ya, mirip-mirip katalog seperti itu. Nah, ini kalau saya pengen ibunya itu ngerti tentang manfaat senam hamil, kemudian tahu gerakan-gerakannya. Kalau misalnya dia lupa, dia bisa melihat lagi misalnya gitu ya. Oh, saya mau bikin yang agak inilah yang dia bisa bawa. Nanti kalau misalnya dia pengen melakukan di rumah, bisa dilihat lagi gitu misalnya. Saya mau bikin leaflet gitu, ada beberapa gerakan misalnya gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Oke. Kemudian misalnya kalau kita keterampilan, nah ibu promotor kesehatannya mau bikin, oke, kayaknya kalau leaflet aja kadang belum tentu dia ngerti, cuma ngerti gerakannya tok. Kayaknya lebih enak saya bikinkan video tutorialnya deh. Nanti dia misalnya bisa di rumah nyetel sendiri di rumah, dia ngikutin gerakannya. Nah, ini kan juga bisa, Bu. Jadi bentuk medianya adalah dengan audiovisual seperti itu. Ya, jadi dalam memilih ya, kita tentukan tujuan yang ingin dicapai apa. Itu kalau misalnya mau kognitif, afektif, psikomotor, itu tadi metodenya
ya. Metodenya ya bisa misalnya dengan ceramah, demonstrasi, dan praktek. Oke, medianya yang diberikan ya misalnya bisa dengan PPT, kemudian mungkin dengan leaflet, atau misalnya audiovisual menggunakan video. Gitu ya. Misalnya video singkat ini tutorial senam hamil gitu ya, gerakan-gerakan itu juga bisa diberikan. Nah, ini akan lebih efektif. Oke, kemudian ketepatan media dalam mendukung materi yang ingin disampaikan. Gitu. Jadi kita sebelum bikin media, Bu, kita harus materinya dulu. Ya, materinya itu harus relevan. Ya, kita sudah tahu materinya harus relevan, ya up to date, ya sumbernya juga sudah pas gitu. Nah, kemudian kita sarikan ya kira-kira materi yang ingin disampaikan itu apa. Ya, pastinya kita menggunakan materinya bukan letterless, bahasa yang mungkin kalau misalnya ngambilnya dari jurnal ya kita alih bahasakan, ya kita parafrasekan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran seperti itu. Oke, jadi kalau sumbernya misalnya dari jurnal, pedoman, buku boleh gitu ya. Nah, tetapi kita harus membuat ya membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran seperti itu. Jadi nggak langsung misalnya oh ini ada ini. Jadi bahasanya kadang bahasa yang berat, Bu, gitu ya. Oke, jadi misalnya kalau kita mau ngasih edukasi tentang perubahan fisiologis dan perubahan psikologis pada masa pubertas remaja ya. Nah, itu kalau misalnya Ibu dapatnya misalnya dari buku, dapatnya ya buku kedokteran atau misalnya buku kebidanan yang itu notabene adalah sasarannya adalah mahasiswa, itu akan berbeda, Bu, dengan sasarannya dengan remaja. Oleh karena itu kita perlu sesuaikan ya, kita perlu sarikan materinya, kemudian kita buat dengan bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Ya, lalu praktis luas. Nah, ini juga ada daya tahan media. Daya tahan media ini jadi pada saat kita membuat media itu kita perlu melakukan uji coba, Bu. Gitu ya. Jadi alat kalau ini semester 2 ya mungkin udah mulai membahas tentang instrumen penelitian ya, kayak bahasanya penelitian instrumen. Jadi media ini juga sama kayak instrumen gitu ya. Jadi kita coba untuk menguji coba kira-kira dengan media ini misalnya kita bikin leaflet nih, Bu. Kira-kira kalau leafletnya seperti ini, itu paham nggak ya yang baca? Terus nggak cuman yang baca misalnya, tulisannya kok cuwilik gitu. Padahal itu adalah ada penekanan informasi di sana. Atau misalnya, oh, itu kok kata-kata atau kalimatnya kok panjang ya gitu. Atau misalnya, oh ini bahasanya kok kayaknya kalau orang awam nggak mudah untuk dipahami. Jadi itu adalah diuji cobakan dulu gitu, Bu. Jadi kira-kira paham nggak dengan informasi yang diberikan gitu ya. Nah, ini adalah kita membicarakan tentang daya tahan media atau kehandalan. Jadi validitas, reliabilitas dari media. Ini sama dengan kayak kita melakukan uji instrumen ya gitu. Jadi itu gitu. Lalu penguasaan cara penggunaan media oleh pemakai gitu. Nah, ini kita lihat sasaran kita siapa. Nah, kira-kira dengan kita menggunakan media itu bisa nggak baik yang melakukan penyuluh maupun yang memakai pesertanya misalnya gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan itu gitu ya. Oke, sesuaikan dengan kelompok sasaran pastinya iya. Lalu kelengkapan media memberi persepsi yang lebih baik kepada sasaran gitu ya. Jadi kalau medianya lengkap itu akan lebih informasinya juga akan lebih terserap dengan baik. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media. Oke. Kemudian, nah ini adalah kerucut pengalaman, Bu, namanya gitu ya.
Jadi ibaratnya ibu-ibu, kalau ibu bidan sebagai promotor kesehatan itu kurang lebih ya tugasnya kayak sama dengan saya di sini, melakukan ceramah misalnya ya, atau sebagai fasilitator belajar seperti itu. Sama juga pada saat melakukan kegiatan promosi kesehatan, Anda sebagai penyuluh itu adalah Anda sebagai fasilitator belajar peserta. Ya, harapannya peserta itu harapannya tahu memiliki pengetahuan misalnya tentang eh, pola hidup sehat gitu misalnya, atau tentang asupan gizi seimbang, oke, sesuai isi piringku misalnya seperti itu. Nah, eh, itu kita memerlukan keterlibatan dari peserta. Nah, keterlibatannya kita mau melihat dari apa? Misalnya, apakah jadi kalau keterlibatannya dia sampai melakukan, contohnya tadi ya, saya ambil contoh yang senam hamil tadi, ibu hamil yang mempraktekkan sendiri, sama dia keterlibatannya cuman melihat atau cuman baca flyernya aja atau leafletnya aja tentang senam hamil, itu akan berbeda pengalamannya dengan ibu hamil yang dia sudah membaca, melihat demonstrasinya, dan juga melakukan praktek atau mengerjakan hal yang nyata atau berbuat ini yang di poin paling bawah ini ya, berbuat itu akan berbeda gitu ya. Nah, berbedanya di apa? Penyerapannya, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ikut terlibat langsung, nah itu kurang lebih ya, penyerapan informasi atau yang diingat itu kurang lebih 90%. Jika dia di sini ada bermain peran, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata, gitu ya. Nah, gitu. Dibandingkan dengan misalnya dia cuma dapat leaflet, baca sekilas judulnya tok, ya paling 5%, 10% gitu ya. Mendengarkan, melihat itu 20%. Lihat video, lihat demonstrasi, nah ini 30%. Kalau dia misalnya di kelas ibu hamil itu juga ada sekalian diskusi tentang pengalaman, nah itu dia 50% gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan pada ibu-ibu bidan ya, kalau mau bikin program kegiatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita maunya harapannya bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap penyerapan informasi. Nah, nanti pada saat evaluasi, jenengan nanti akan melihat ini, kira-kira evaluasi peserta sudah paham belum ya? Sudah paham belum ya tentang pengetahuan tentang asupan gizi seimbang dengan menerapkan isi piringku misalnya. Udah ngerti nggak ya? Pengetahuannya udah nambah nggak ya dengan kita melakukan evaluasi. Misalnya evaluasinya dengan apa? Melakukan tanya jawab atau misalnya mengisi post-test gitu ya. Atau mungkin hal yang lain gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kemudian pesannya isinya kayak apa, Bu? Ada namanya rumus AIDCA gitu. Jadi yang pertama harus menarik, Bu. Ya, media pesan itu harus menarik. Ada daya tarik dan itu merupakan kebutuhan dari sasaran, lalu rasa percaya dan ada action atau tindakan. Ya, itu struktur pesannya. Nah, nanti aplikasinya nanti saya bisa melihat, kita akan membahasnya di pertemuan terakhir ya, pada saat saya melihat mungkin beberapa ya sebagai sampel contoh ibu-ibu yang sudah membuat media supaya nanti ada gambaran gitu ya, menarik perhatian yang bagaimana, yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, kemudian ada juga istilah dari 7C, jadi struktur pesan-pesan kesehatan yang kita cantumkan atau kita buat di media, itu ada beberapa prinsip, ada namanya 7C. Jadi yang pertama command attention, ya ada ide pesan yang menarik perhatian, mudah diingat. Nah ini biasanya kalau
terkait dengan hal-hal yang sekarang biasanya kalau orang bikin video, ya bahasanya sekarang bikin konten gitu ya. Nah itu konten yang menarik, yang mungkin lagi trending gitu ya. Nah itu kita bisa masukkan juga gitu. Mungkin ada relevansi atau keterkaitan dengan pesan kesehatan yang mau kita buat. Nah itu juga hal yang bisa dilakukan. Gitu. Lalu pesannya mudah, sederhana dan jelas Bu, nggak boleh berbelit-belit gitu ya. Lebih baik pesannya itu yang nggak terlalu banyak gitu ya, sederhana saja tapi ini jelas dan bermanfaat gitu. Nggak harus misalnya itu kita berikan semuanya Bu, nggak gitu ya. Jadi malah nanti kok banyak muatan materinya tetapi nggak fokus terhadap masalah yang ada dan pesan yang perlu disampaikan. Oke, nah create trust, jadi pesannya harus dapat dipercaya Bu. Jangan malah menyebarkan informasi yang hoax gitu ya, malah informasi kesehatan yang palsu. Oleh karena itu kredibilitas dari sumber ibu-ibu dalam membuat materi ya yang ditorehkan melalui media itu harus terpercaya. Ya, sumbernya valid gitu. Lalu komunikasikan keuntungan melakukan tindakan, communicate, ya, komunikasi, konsisten. Lalu, nah pesan harus bisa menyentuh akal dan rasa, menyentuh nilai-nilai emosi dan kebutuhan nyata. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, mungkin media yang mungkin biasa ibu-ibu lihat itu iklan gitu ya. Mungkin kalau kita melihat beberapa iklan, gitu kan ada yang misalnya iklan-iklan di bulan Ramadan ya Bu, terkait dengan makna silaturahim seperti itu. Nah, itu kan ada beberapa iklan yang mungkin nyampe gitu ya ke hati gitu. Nah, jadi kita membuat itu ya juga esensinya yang mirip seperti itu Bu. Gitu. Kira-kira dengan pesan ini mudah untuk diterima dan kayaknya relate kalau bahasanya anak sekarang itu relate sesuai dengan kondisi atau keadaan sasaran gitu. Oke, lalu call to action. Jadi pesan itu harus mendorong seorang untuk bertindak gitu. Jadi dengan membaca pesan itu ya, dengan melihat media itu sasaran itu akhirnya mau gitu ya. Mau untuk melakukan, oh iya ya, ternyata penting misalnya, oh penting ya ternyata olahraga atau melakukan aktivitas minimal 30 menit gitu. Dengan hanya misalnya melihat poster gitu. Nah, nah itu adalah kekuatan dari media yang mungkin yang sering kita lihat itu media ya, medianya media iklan gitu ya Bu, gitu ya. Kalau saya melihat media yang ada ya terkait dengan pesan-pesan kesehatan mungkin itu tadi masih belum terlalu kuat ya dalam hal itu, tidak sekuat dengan iklan-iklan yang sifatnya komersial gitu ya, meskipun memang sudah mulai sekarang sudah mulai menggeliat gitu ya terkait pesan kesehatan yang dikemas dengan media yang menarik gitu. Oke, ini jenis-jenis medianya. Ya, nanti bisa dibaca ya, Bu. Visual itu mensimulasi penglihatan, kayak poster, jadi ada gambar, ada slide, PPT. Kalau audio itu dari pendengaran, audio visual, jadi mata, penglihatan, dan juga pendengaran, kayak video, televisi, film. Oke, ada juga cetak, elektronik, ya. Cetak, ya seperti ya yang dicetak gitu ya, Bu. Buklet, surat kabar, majalah gitu. Ini contohnya gitu ya. Kalau buklet itu kayak katalog, Bu. Jadi bentuknya buku gitu ya. Oke, leaflet itu yang lembar 3. Oke. Nah, kalau yang ini flyer. Flyer itu biasanya cuma satu aja, satu halaman saja. Oke, elektronik ya, dari elektronik, televisi, radio. Outdoor biasa kita lihat ada baliho, umbul-umbul, banner ya Bu. Itu outdoor yang ada di luar, di fasilitas umum, jalan umum. Oke, media sosial sekarang banyak ya. Oke.
ada sekarang YouTube. Nah, ini masih belum ada TikTok ya. Ada TikTok gitu ya sekarang, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, nah, media tradisional, nah, kalau misalnya sasaran kita adalah masyarakat, ya masyarakat daerah yang masih tradisional, kita bisa melalui kesenian, ya tradisional, misalnya di wayang, ludruk, janger gitu ya Bu. Kalau di sini di tari-tarian seperti itu kita bisa juga melalui media ini edukasinya. Oke, ini pembuatannya nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini secara teknis aja. Jadi langkahnya udah saya jelasin tadi. Pertama tujuan, ya. Tujuannya apa? Harus realistis dan terukur. Nggak semuanya misalnya aku pengen ini kasih materinya banyak banget gitu. Nah itu malah nanti eh, bertele-tele, nggak fokus Bu, terhadap pesan yang mau disampaikan. Segmentasi sasarannya harus kita tahu siapa, gitu ya. Pesannya apa? Nah, strateginya bagaimana? Nah, ini mirip-mirip kita kayak kayak survei pasar gitu ya Bu, sama produk, mirip seperti itu. Lalu memilih media yang tepat, gitu ya. Oke, ini cara-cara menggunakan membuat leaflet, nanti bisa dibaca sendiri. Flyer, poster. Kalau poster itu dia lebih banyak gambar, Bu. Gitu. Jadi kata-katanya eh, hanya sebagai pendukung ya dari gambar, tetapi tidak terlalu banyak, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Itu poster. Nah, terus ini yang tadi untuk menguji daya tahan media kita harus uji coba dulu penerimaan media penerimaan masyarakat terhadap media itu seperti apa. Nanti kalau kita melihat, oh ini kelemahan sama kekuatannya gimana. Oke, nah itu sampai sejauh itu. Mungkin kalau ibu-ibu yang ada di puskesmas kan mendapatkan ya sudah mendapatkan udah banyak Bu ada leafletnya banyak gitu. Nah, tapi setelah mendapatkan ilmu ini harapannya ibu-ibu lebih ini lagi, kira-kira kalau ibu sebagai sasarannya melihat lagi, ini kalau leaflet kayak gini itu udah pas belum ya gitu ya. Kadang saya melihat beberapa leaflet ya pokoknya ada media gitu ya Bu ya. Padahal belum tentu itu pas untuk sasaran gitu. Harapannya media yang kita berikan itu efektif dan tepat untuk sasaran dan menarik gitu ya Bu ya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini salah satu efektivitas media, Bu, yang dilakukan penelitian ya. Ini salah satu penelitiannya yang harus sleep hygiene education. Ada yang menggunakan video, ya audiovisual, flyer, gitu ya. Nah, ternyata memang eh, video maupun flyer itu sama-sama bisa meningkatkan pengetahuan sikap perilaku ibu hamil tentang eh, ini ya sleep hygiene ya tentang pola istirahat tidur gitu ya. Tetapi yang lebih baik ya, digunakan itu adalah dengan menggunakan video atau audiovisual. Ternyata itu hasil penelitiannya. Nah, ini salah satu efektivitas dari media. Jadi seperti itu. Ini referensinya. Oke, baik. Ada yang mau didiskusikan, Ibu? Nah, itu gambarannya bagaimana memilih media yang efektif, kemudian bagaimana caranya membuat seperti itu sesuai dengan sasaran dan tujuan. Monggo saya buka, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu, baik di materi ini maupun mungkin uh, kaitkan, dihubungkan dengan ibu-ibu yang sudah membuat. Monggo. Silakan, Bu. Nggak ada.
Oke, kalau nggak ada, mungkin saya secara singkat ya. Saya kira ibu-ibu sudah tidak asing kalau terkait dengan program promosi kesehatan. Nanti kalau secara detailnya, ibu-ibu bisa membaca ya di handout gitu. Saya pengen nantinya nih di sini sharing gitu sebentar terkait dengan program promosi kesehatan yang ada di tempat kerja ibu-ibu sekalian. Gitu ya. Nanti kita bisa belajar bersama. Oke, pada dasarnya program promosi kesehatan itu eh, apa memiliki kesesuaian atau memiliki keterkaitan dengan program kesehatan yang ada, gitu ya, Bu. Jadi adanya program kesehatan dalam apa namanya, dalam levelnya nasional, ya, maupun misalnya provinsi, daerah, kemudian diadop ke puskesmas juga, ke daerah gitu ya, ke desa. Nah, itu biasanya ada kesesuaian. Jadi program kesehatannya juga ada, kesehatan nasionalnya juga, program promosi kesehatannya juga ada gitu ya. Gitu. Jadi disesuaikan program kesehatannya apa, promkesnya apa gitu ya. Oke, nah terkait dengan itu, misalnya program kesehatan yang kemarin pada saat pandemi, gitu ya, bagaimana penanggulangan dan pencegahan terkait adanya pandemi COVID-19, gitu. Program promosi kesehatan yang dilakukan, misalnya apa saja? Oke, terkait misalnya edukasi tentang pencegahan infeksi, mencuci tangan yang benar, menggunakan masker yang benar gitu. Memang kalau kita melihat kan kayaknya itu sederhana ya, Bu, simple gitu ya. Caranya cuci tangan gitu. Dan kapan cuci tangan? Itu kayaknya kan kita ngasih edukasi, memberikan contoh gitu. Kayaknya kan hal yang sederhana, tetapi itu juga pada implementasinya itu juga tidak mudah, Bu, dalam memberikan edukasi dan uh, sasaran itu menerima dengan baik dan mau melakukan gitu ya. Gitu. Meskipun hanya cuci tangan gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dengan cara yang sederhana itu juga ternyata manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Nah, tetapi ini menjadi PR bersama juga ya terkait bagaimana ya caranya orang itu kayak pada saat pandemi. Lah kita itu kalau dari sisi sosial budaya kita terkenal dengan guyup, dengan ngumpul ya Bu ya, dengan membangun kekeluargaan, kebersamaan itu dengan bersama-sama gitu ya, dengan membuat kelompok, dengan ngumpul bareng gitu. Nah, itu kan kalau dari sisi sosial budaya kan sudah pasti bertentangan. Gimana ya caranya untuk membuat social distancing? Nah, itu juga menjadi hal-hal yang kontroversial pada saat itu gitu ya. Nah, bagaimana program promosi kesehatannya? Jadi program promosi kesehatannya ini disesuaikan, Bu, dengan program kesehatan nasional yang ada seperti itu. Oke, penerapannya ya bisa diterapkan di TPMB, klinik, puskesmas, rumah sakit, komunitas. Nah, karena kita sasarannya berbeda, lingkungannya berbeda, nah pastinya juga implementasinya berbeda. Misalnya nih, ibu-ibu pada saat melakukan promosi kesehatan kan ada yang di puskesmas, mungkin ada yang di komunitas gitu ya, mungkin ada yang melakukannya di rumah sakit sama TPMB. Ya nanti kan panjenengan menulis ya SAP, di SAP itu di mana gitu ya, videonya di mana. Nanti kita coba kita sharing perbedaannya ada di mana gitu. Oke, kalau kita melihat dari setting ini ya, itu di tiap fasilitas kesehatan ini di TPMB, puskesmas rumah sakit biasanya memiliki apa namanya aturan kebijakan masing-masing terkait promosi kesehatan gitu ya dan penerapannya masing-masing. Kalau di klinik bagaimana, puskesmas seperti apa gitu ya. Bahkan ada misalnya tim promosi kesehatan sendiri di puskesmas. Rumah sakit namanya ada PKRS ya. Jadi ada tim promosi kesehatan rumah sakit ya dengan membawa misi untuk
melakukan promosi kesehatan, ya, memberikan edukasi tentang promosi kesehatan di rumah sakit dan juga sesuai dengan visi misi dan juga tujuannya. Nah, itu kan juga berbeda-beda nanti penerapannya seperti apa. Komunitas juga seperti itu, ya, kita pasti menyesuaikan juga programnya dengan sosial budaya, ya, tradisi setempat gitu ya, stratifikasi sosial dan lain sebagainya. Oke, nah kalau kita melihat Indonesia itu memiliki banyak masalah ya, nggak hanya penyakit menular, tidak menular, ya, penyakit infeksi new emerging and re-emerging ini kayak kemarin adanya pandemi COVID gitu ya. Nah pastinya kalau mungkin ibu-ibu nanti bisa sharing yang ada di puskesmas itu kan banyak ya programnya. Ada PTM penyakit tidak menular, ada Pospindu, kemudian ada screening, deteksi setiap apa. Nah, itu adalah beberapa program yang dilakukan gitu. Tuh, jadi tidak hanya misalnya kita nggak hanya screening, pastinya kita juga akan melakukan edukasi ya. Nah, sifatnya pelayanan ada preventif, promotif, penguatannya dan juga sistemnya kita yang membangun. Ini saya adopt dari kebijakan kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan gitu ya. Seperti itu. Misalnya preventif promotifnya, budayanya apa? Dibudayakan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Oke. Pengendalian penyakit tidak menular. Ya, misalnya dengan deteksi dini adanya pemeriksaan itu ya pada lansia ya, gula darah, tekanan darah, gitu, kolesterol untuk mencegah penyakit degeneratif gitu atau melakukan pemantauan secara berkala. Oke, kemudian KIA, KESPRO itu juga menjadi komponen yang menjadi perhatian. Oke, kalau kita melihat di sini ya, nah ini kan kita sudah membahas ya Bu terkait dengan strategi gitu ya. Strateginya bagaimana, lalu metode dan medianya seperti apa ya. Kita aplikasikan kira-kira aplikasinya di mana tatanannya. Apakah di skup keluarga, rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, sarana kesehatan, tempat umum. Tuh. Nah, kita menyesuaikan. Metodenya pastinya kita akan menyesuaikan dan medianya, Bu. Ya, tempat umum kayak tadi misalnya, oh medianya kalau di tempat umum ya yang pas, ya kita pakainya yang banner atau misalnya billboard yang besar seperti itu. Nah, kalau billboardnya besar ya, kalau isinya ya nggak mungkin ya, isinya leaflet kita taruh di situ tidak gitu, tetapi yang pas gitu. Oh, berarti fokusnya adalah ke gambar dengan tulisan yang mudah dilihat. Jadi seperti itu. Gitu ya, Bu. Masanya ya sepanjang siklus daur kehidupan gitu ya, KIE-nya. Nah, kita melihat ya ini terkait dengan yang ada di masyarakat ya, program kesehatannya itu ya seperti Posyandu, partisipasi aktif dari Posyandu ya, KIE. Jadi lintas sektoral juga, Poskestren, ya, jadi pemberdayaan masyarakat, desa peduli, gitu. Jadi seperti itu. Arahnya kalau sekarang penurunan stunting dan juga ke germas, ya. Ini UKBM, Posyandu. Jadi itu yang diharapkan. Ini ada beberapa program ya, PIS PK, Desa Siaga, Germas, dan PHBS. Saya kira sudah sangat familiar ibu-ibu semua gitu ya. Jadi ini yang ada di Indonesia sejauh ini gitu ya. Dan di beberapa daerah, misalnya di Banyuwangi itu juga ada beberapa inovasi ya terkait dengan implementasi atau penerapan program kesehatan yang nasional, kemudian dilakukan inovasi yang ada. Oke, ini implementasinya di berbagai tatanan, ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya Bu terkait dengan program yang pastinya di sini saya pengen menggambarkan bahwa keterkaitannya misalnya dengan ibu-ibu yang ibu lakukan, yang ibu lakukan tugas dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan, harapannya program ini memberikan gambaran ya Bu terkait dengan permasalahan
kesehatan yang sekarang terjadi. Kemudian kita kaitkan dengan program-program apa yang sudah ada, sudah berjalan gitu ya. Kalau misalnya di tatanan puskesmas, ya program puskesmas itu apa terkait dengan tema yang ada, misalnya terkait dengan remaja pranikah misalnya gitu. Jadi ibu-ibu bisa menghubungkan dan mengambil, oh sekarang ini concern dari pemerintah misalnya terkait dengan penurunan stunting. Contohnya seperti itu. Oke, kira-kira permasalahan apa yang terjadi? Permasalahan yang sekarang terjadi itu apa di lingkup eh, di wilayah kerja ibu-ibu semua misalnya gitu. Oh, ini stunting, tapi sasaran saya adalah remaja gitu. Bagaimana mencegah stunting? Berarti seperti itu. Permasalahan tentang stunting. Bagaimana cara mencegah stunting? Kalau dimulai dari remaja, nah ternyata remaja itu merupakan eh, masa yang tepat ya dalam mencegah stunting gitu. Karena pada saat remaja putri itu disiapkan dari sisi status gizi, kemudian dari sisi kesehatan secara umum, kesehatan reproduksi, dan juga mencegah dari anemia, ya status gizinya baik, tidak terjadi anemia, dan harapannya remaja putri itu nantinya kan dia akan menjadi eh, calon ibu, begitu ya. Nah, pada saat sudah remaja, pada saat pranikah, kondisi kesehatannya baik, gitu ya, status gizinya baik, tidak anemia, harapannya nanti perencanaan kehamilannya menjadi kehamilan yang sehat, gitu ya. Kehamilannya menjadi kehamilan yang sehat, akhirnya outputnya Bu, ya persalinannya juga tidak terjadi komplikasi, ibunya sehat, bayinya sehat, begitu. Dan eh, dan juga ada tambahannya juga harapannya mendapatkan pengalaman yang positif ya dalam masa kehamilan, melahirkan dan juga dalam masa pengasuhan. Jadi seperti itu. Itu gambarannya. Jadi di program promosi kesehatan ini sebagai gambaran buat ibu-ibu dalam mengambil suatu permasalahan yang ada di tempat panjenengan kerja. Oke. Nanti ini bisa dibaca, ya. Saya kira ini juga sudah familiar ya. Ada di Sasiaga juga, ya, terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya, gitu ya. Harapannya kalau masyarakatnya sudah berdaya, nah itu akan lebih mudah, Bu, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke, gerakan masyarakat hidup sehat juga iya, kita membudayakan untuk hidup sehat. Oke, misalnya apa? Misalnya makan sayur, makan buah. Oke, rekomendasi dari WHO itu makan sayur buah itu kurang lebih 400 gram ya porsinya dalam sehari. Kalau ngikutin isi piringku itu sudah pas sebenarnya Bu gitu. Jadi porsinya itu banyak gitu ya. Oke, itu gitu. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah, itu harapannya bisa dibudayakan gitu ya Bu ya. Mulainya dari mana ya? Mulainya sebenarnya juga dari kita. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan bidan, kita adalah promotor kesehatan, harapannya ya kita yang berikan contoh dulu Bu gitu ya. Sehingga bisa menjadi role model juga bagi sasaran bagi masyarakat untuk melakukan pola hidup yang sehat juga. Gitu. Ini aplikasinya ya di tahap rumah tangga, tempat kerja, sekolah seperti itu. Oke, Germas aplikasinya turunannya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi harapannya individu tiap keluarga itu menerapkan kalau ada yang mau melahirkan ya melahirkannya di fasilitas kesehatan, mau memberikan bayinya ASI eksklusif, menimbang balita tiap bulan, makan buah, sayur, aktivitas fisik, pakai air bersih, mencuci tangan, lalu memberantas sarang nyamuk, jamban, pakai jamban, dan tidak ada keluarga yang merokok. Itu untuk program promosi kesehatan. Oke, saya kira itu Ibu-Ibu.
Mungkin ada yang mau didiskusikan. Jadi itu tambahan saja ya terkait dengan program promosi kesehatan yang diterapkan di beberapa tatanan, ya baik di PMB, di klinik, kemudian di puskesmas. Monggo, mungkin ibu-ibu ada yang mau sharing kalau terkait dengan promosi kesehatan di tempat jenengan seperti apa. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Untuk materinya sudah selesai, untuk teorinya sudah selesai. Dengan saya mungkin nanti di pertemuan yang terakhir kita akan membahas video dan SAP yang ibu-ibu sudah kerjakan. Gitu. Silakan mungkin mau dikomunikasikan terkait pastinya. Nah, tadi kan ada kerucut pengalaman ya Bu. Pastinya kalau ibu-ibu sudah melakukan, jadi ada tindakan nyata untuk membuat, itu nanti akan berbeda dengan ibu-ibu hanya melihat atau mendengarkan saya memberikan ceramah tentang media atau metode. Itu akan berbeda pada saat ibu-ibu juga, oh ternyata kalau individu atau kliennya seperti ini, metodeku bagaimana, atau kalau dengan komunitas atau kelompok seperti apa, medianya apa. Nah, itu akan berbeda penyerapannya dengan hanya ibu hanya mendengarkan gitu. Baik, silakan Ibu. Monggo saya buka. Kalau misalnya ada yang didiskusikan, silakan. Assalamualaikum. Oke, monggo Ibu. Iya, Bu. Bu Nur Fitri. Oke, saya Oke. Nana dari Bu Ratna dari kelas B. Oke, Bu Ratna. Oke. Menyimak dari apa yang Bu Ria sampaikan di materi yang pertama tadi, Ibu. Oke. Terus sehubungan dengan tugas kami yang kemarin itu, ternyata apa yang sudah saya lakukan penyuluhan ke pasien kemarin itu ternyata sepertinya sangat-sangat kurang sekali, Mas Yan. Terkait Ya, apanya Bu yang kurang Bu? Itu saat memberikan materi, terus Oke. kemudian untuk medianya, cara saya menyampaikan, ternyata Oke. ketika saya mendengar materi dari jenengan tadi, oh saya jadi bisa, waduh nilaiku kayaknya cuma sekian persen gitu. Punya Gitu. gambaran lagi gitu ya Bu? Iya, Nggih, iya. jadinya terus sekarang, oh ternyata yang lebih baik itu harusnya tidak seperti yang kemarin saya buat gitu loh, Oke. Bu. Kalau Ya boleh tahu baru Bu Ratna ambil apa Bu? ya. Tentang Saya apa? kemarin perawatan payudara pada ibu nifas. Perawatan payudara pada ibu nifas. Iya, Oke, baik. nggih. Oke. Itu Iya. langsung apa? Bentuknya kayak demonstrasi gitu atau apa Bu? Saya Cuma hanya ngasih tahu aja, penyuluhan, penyuluhan iya, aja. pakai leaflet aja sambil sedikit mempraktekkan caranya gitu aja Oh, kemarin. iya. Iya, Iya. iya, iya. Jadi enggak sedetail seperti yang jenengan jelaskan tadi. Oke. Ya. Tapi sudah ya Nggih, Bu ya? terima kasih. Sudah, Ampun. sudah. Oke. Sampun Oke. saya kirim. Ya. Nggih. Ini untuk ibu-ibu mungkin ini saya masih belum cek ya di Google Drive. Untuk apa namanya pengumpulannya sih kita sepakati kan hari ini. Ya, monggo. Mungkin ibu-ibu yang sudah ya bisa dikumpulkan mungkin sambil ini karena banyak ya Bu ya 9 ada hampir 100 ya Bu. Jadi biar saya juga bisa sambil melihat bagi yang sudah gitu ya. Nanti kita belajar bareng ya terkait yang ibu-ibu sudah lakukan gitu ya. Nanti saya pengen lihat ya gitu. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang kurang optimal, next harapannya bisa untuk perbaikan selanjutnya. Nggak apa-apa Bu gitu. Apa ada Makasih, Bu. nggih matur nuwun Bu Ratna. Atau mungkin ya ini sudah semua ibu-ibu melakukan kegiatan ini atau mungkin ada yang masih belum melakukan? Sudah melakukan Bu, Sudah cuma melakukan. ini nggih ada revisi-revisi jadi Oh, belum saya nggih. kirim untuk Oh, punya nggih. saya.
Nggih, Bu Pur, nggih. Oke, nanti mungkin bisa dikomunikasikan ya, Bu, gitu. Nanti saya Sampai sambil jam berapa nanti, Bu? Yang penting nggih, sebelum jam 12 ya, Bu ya. ya, monggo gitu. Makanya saya juga menanyakan mungkin ibu-ibu ada yang ada kendala, nah terkait apa atau bagaimana bisa kita komunikasikan, didiskusikan mungkin. Nah, materi ini kan teori terakhir, Bu. Pertemuan terakhir untuk teori. Nah, mungkin itu tadi. Ya, saya ada tambahan lagi supaya ibu-ibu mungkin lebih jelas terkait apa tugas yang diberikan. Oke, kalau misalnya tidak ada hambatan, ya alhamdulillah gitu ya Bu, sudah bisa tersampaikan. Nah, nanti kita evaluasi bersama ya Bu, bukan untuk menjelekkan atau apa tidak gitu. Jadi nanti kita evaluasi bersama terkait apa karya yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Terkait dengan mungkin ada yang melakukan edukasi, ada yang melakukan praktek, ada yang demonstrasi. Nah, nanti kita sharing, belajar bersama. Nah, depannya harapannya ibu-ibu sebagai bidan gitu lebih apa ya, lebih pas lagi dalam memilih metode gitu ya. Kita sesuaikan dengan klien dan juga sasaran kita gitu ya, baik individu, kelompok, komunitas. Harapannya seperti itu untuk perbaikan ke depannya. Karena ibu-ibu kan berada di lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat gitu supaya harapannya ya ilmunya itu bisa langsung diterapkan ke masyarakat. Seperti itu. Baik, kalau misalnya tidak ada yang kita diskusikan lebih lanjut, ada lagi Bu? Monggo Kan yang bisa. berhubungan dengan tugas SAP Nggih, Bu tadi ya Ani. Bu ya. Ya, Pripun Bu Ani? tugas yang berhubungan dengan SAP kemarin, Nggih. kan kita sepertinya kayak saya juga hanya konseling aja seperti ibu-ibu yang tadi ada yang bertanya. Untuk daftar absensinya itu diisi apa ya Bu? Kalau hanya untuk konseling pada remaja itu. Berarti Kan pada individu Bu, lampiran. satu orang aja. Iya. 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 Nggak usah daftar hadir, nggak apa-apa Bu. Tapi ada dokumentasinya ya. Video sama leaflet. Oke. Sama foto. Jadi mungkin yang di lampirannya bisa di kayak misalnya ada kayak foto gitu Bu, dokumentasi misalnya foto pada saat proses konseling mungkin Bu. Begitu. Oh iya. Bisa Oke. bisa dilampirkan dokumentasinya ya atau fotonya. Nanten. Saya kira Sama begitu Bu. videonya juga. Oke, kalau videonya iya. Saya pengen tahu secara Oke. ya. Punya Seperti saya itu? sudah. Nggih, Bu Pur, siap. Nanti saya Pada cek saat nggih, Bu Ibu. pemeriksaan juga ada, pada Nggih. saat konseling juga ada. Nggih. Nanti pada saat pada saat pengumpulan karena ini sangat banyak ya, Bu. Kalau misalnya filenya ya, nama file itu mohon diperhatikan sekali gitu karena namanya kan banyak ya, 98. Jadi harapannya ada NIM dan nama gitu. Saya sudah memberikan apa namanya ketentuannya di Adlink gitu supaya nanti saya ngeceknya mudah Bu. Kalau misalnya nanti namanya ini siapa yang mengumpulkan, saya masih nanya gitu kan nanti bingung saya juga dalam melakukan penilaian juga ini siapa gitu ya. Jadi mohon menjadi perhatian ibu-ibu kalau misalnya yang mau mengumpulkan ya, mengupload di link Google Drive yang sudah saya berikan. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada ibu-ibu Saya mohon Bu, sambil bisa open kamera ya Bu. Saya mau absensi. Nggih. Ibu mau Monggo Bu bertanya Ratni. juga. Nggih. Bu, saya masih kesulitan untuk mengupload videonya. Mohon untuk diberi waktu tambahan, Bu. Oh, nggih. Mau tambahan berapa, Bu? Ya mungkin 1 hari, 2 hari. 1 Oh, hari dah cukup mungkin. 1 hari, 2 hari. Oke. 1 hari. Monggo pun Ya, kesepakatan. Tambah 1 hari. Oke.
Tapi sudah Boleh, semua Bu. ya, Ibu ya, boleh, monggo. Sudah tinggal uploadnya aja sama revisi Siap. dikit. Oke, Makasih, Bu. oke, oke, baik ya. 1 hari ya, Bu ya, baik sampai tanggal 16, oke. Nanti saya sambil, kalau yang sudah, Bu, yang sudah diupload, nanti biar sambil saya cicil untuk melihat ya, menilai gitu. Jadi yang sudah masuk nanti sambil jalan gitu. Seperti itu, Ibu. Ya, oke, baik. Saya kalau ini kan malah enak kalau misalnya dikomunikasikan. Begitu ya, Bu. Sampun, monggo. Saya ini dulu mau screenshot untuk absensi kehadiran. Oke, baik. Oke. 1, 2, 3. Iya. Ini saya kalau nggak open, jenengan kalau nggak open kamera itu saya nggak tahu loh ibu-ibunya itu yang mana. Oke.